Beating up over the thing to remember. The things start to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a side. It ain't no big thing, just show her a little. A few moments later. Halo everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi reguler F kelompok 4 dengan materi teori klasik perdagangan internasional dengan dosen penangguh Ibu Endah Puspitasari SEMM. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk pemateri pertama, yaitu dengan saya sendiri, Vina Yuniar dengan NIM 340322010. Dilanjut dengan saya, Anik Yuningsi dengan NIM 34032200092. Kemudian saya Rika Amalia dengan NIM 34032200146. Dan saya yang terakhir, Zahra Nur Azizah dengan NIM 34032220144. Teori pertama yaitu teori absolute advantage atau teori keunggulan mutlak. Teori absolute advantage atau teori keunggulan mutlak merupakan teori kedua yang mendasari perdagangan internasional. Teori ini dicetuskan oleh Adam Smith. Menurut Smith, kemakmuran suatu negara tidak dilihat dari banyaknya logam yang dimiliki. Kemakmuran negara dapat dipengaruhi oleh yang pertama, pendapatan nasional dalam bentuk GDP. Yang kedua, sumbangan perdagangan internasional terhadap terbentuknya GDP. Agar GDP dan perdagangan luar negeri dapat meningkat, pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas. Jika sebuah negara lebih efisien dari negara lain dalam memproduksi sebuah komoditas, namun kurang efisien dalam memproduksi komoditas lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan mutlak. Kemudian menukarnya dengan komoditas lain yang memiliki kerugian absolut. Dalam teorinya, Adam Smith memiliki dua ide pokok. Yang pertama, pembagian kerja dalam menghasilkan jenis barang. Yang kedua, spesialisasi dan efisiensi produksi. Teori comparative cost, teori keunggulan komparatif atau theory of comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Ia berpendapat bahwa teori komparatif akan tercapai jika adanya perbedaan komparatif antar negara. Menurutnya, teori komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi lebih banyak barang atau jasa dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dalam teori komparatif ini, suatu negara dapat meningkatkan kehidupan dan pendapatannya jika suatu negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa. Namun dengan adanya teori komparatif tersebut, perdagangan internasional antara dua negara masih bisa berlangsung walaupun salah satu negara tersebut memiliki keunggulan absolut atas dua jenis komoditas. Daya tukar dalam negeri. Harga kopi di Indonesia lebih murah, yaitu 1 kg sama dengan setengah meter kain. Jika dibandingkan dengan harga kopi Indonesia, yaitu senilai 1 kg sama dengan 2 meter kain. Harga kain di Cina lebih murah, yaitu 1 meter sama dengan setengah kilogram kopi. Dibandingkan harga kain di Indonesia, yaitu 1 meter sama dengan 2 kg kopi. Berdasarkan nilai DTDN, Indonesia mempunyai keunggulan absolut dalam produksi ekspor kopi ke Cina. Sebaliknya, Cina mempunyai keunggulan absolut dalam produksi sehingga melakukan spesialisasi produksi dan ekspor ke Indonesia. Spesialisasi produksi kain ekspor 1 meter kain negara Cina ke Indonesia akan menghasilkan keunggulan perdagangan. Cina akan memperoleh 2 kg kopi dibandingkan jika hanya di dalam negeri, yaitu sebesar 1 kg kopi.
Dengan demikian, keuntungan perdagangan yang diperoleh Cina sebesar 1,5 kg kopi, 2,5 kg sama dengan 1,5 kg. Contoh kasus dari komparatif cost sendiri, kita mengambil sampel dari produk daging segar dan pakaian yang diproduksi oleh negara Jepang dan Inggris. Dalam produksi daging segar, Jepang membutuhkan 3 hari, sedangkan Inggris membutuhkan 6 hari. Dan dalam produksi pakaian, Jepang membutuhkan 4 hari, sedangkan Inggris membutuhkan 5 hari. Dalam menghitung besarnya comparative cost, contohnya dari perhitungan data tersebut, maka Jepang untuk memproduksi daging segar membutuhkan 3/6 hari lebih kecil dari 4/5 hari dari Inggris, atau setara dengan 3/4 hari lebih kecil dari 6/5 hari dari Inggris, yang artinya Jepang memiliki spesialisasi di produk daging segar, sedangkan Inggris pada pakaian. Maka dilihat dari perhitungan data tersebut bahwa karena Jepang memiliki tingkat produksi yang lebih cepat, otomatis Jepang memiliki spesialisasi di bidang tersebut dan dapat dikembangkan secara menyeluruh daripada Inggris, dan begitupun sebaliknya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan. Thank you for watching. Inggris membutuhkan 6 hari. Dan dalam produksi Di sini kita akan memperkenalkan diri dulu. 3403220. Aku macam bangsa ni Yaitu teori